Tiffany Siregar dari Forum Pengada Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan sebagai Sekretariat Nasional Masa Kerja 2019-2021. Fokus kerja kami dari Forum Pengada Layanan memang untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya untuk penanganan perempuan korban kekerasan. Salah satu pendampingan yang dilakukan adalah untuk perempuan disabilitas dan minoritas gender, lalu juga dengan HIV/AIDS. Untuk isu disabilitas, kawan-kawan lembaga layanan memiliki fokus untuk memberikan akses keadilan bagi perempuan disabilitas walaupun banyak kendala dalam proses hukum yang dialami. Tapi kita memiliki beberapa capaian seperti salah satunya di Depok dalam proses persidangan hakim sudah mempraktekkan memberikan korban tempat khusus, seperti salah satu praktek baik yang dilakukan di Depok saat sidang untuk kasus disabilitas, hakim menggunakan perpustakaan untuk proses kesaksian korban. Dan ini capaian baik walaupun di beberapa daerah ada proses hukum yang sulit masih dialami oleh disabilitas. Salah satunya seperti di Maros gitu, hasil penelitian HWDI bersama LBH APIK Jakarta dan PSHK. Gitu. Dari pengalaman yang kita dorong, salah satu upaya baik adalah HWDI telah membuat MOU dengan Kapolri yang merupakan pijakan untuk kawan-kawan lembaga layanan mendorong aksesibilitas dan inklusivitas untuk akses keadilan di kepolisian. Saya berharap dari kegiatan ini sinergi antara gerakan perempuan dan perempuan disabilitas bisa saling mengisi, karena kita tahu perempuan disabilitas bagian dari gerakan perempuan pembela HAM yang harus bekerja secara bersama-sama untuk mewujudkan Indonesia yang inklusi, aksesibilitas, dan berpihak pada kelompok-kelompok termarginalkan seperti perempuan dan disabilitas. Perkenalkan, saya Yuyun Yuningsih dari Bandung Independent Living Center, atau sering disingkat dan dikenal lebih dekat dengan BILIK. Pengalaman saya bekerja untuk kasus-kasus kekerasan yang terjadi kepada perempuan dengan disabilitas. Saya mengumpulkan kasus bersama teman-teman di Kota Bandung dan di Jawa Barat terkait dengan pendokumentasian kasus yang terjadi kepada penyandang disabilitas perempuan, baik perempuan dewasa, remaja maupun pada perempuan anak. Yang di dalamnya banyak sekali kami temukan berbagai gejala tindak kekerasan yang terjadi kepada penyandang disabilitas perempuan. Dan kami juga berkolaborasi dengan lembaga hukum di Kota Bandung atau LBH untuk kemudian menambah kekuatan dalam penanganan kasus yang terjadi kepada perempuan disabilitas. Namun tentu saja hal ini masih panjang perjalanannya karena salah satunya kita juga kekurangan pararegal yang bisa mendampingi penyelesaian kasus-kasus yang terjadi pada perempuan dengan disabilitas yang mengalami kekerasan. Tantangan pada perempuan penyandang disabilitas yang memimpin organisasi, saya rasakan ada dua, baik itu dari sisi internal maupun dari sisi eksternal. Dari sisi internal, pengalaman yang dirasakan tantangan untuk menjadi seorang pemimpin organisasi adalah bagaimana kita mampu memerankan berbagai peran atau identitas diri seperti menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, menjadi seorang anggota keluarga, baik itu anak, baik itu sebagai kakak, adik, kemudian juga tentu saja memastikan bahwa organisasi yang dipimpin oleh perempuan dengan disabilitas ini dapat berjalan sesuai dengan peran dan fungsinya dan mencapai visi misi organisasi. Sementara untuk hambatan dari eksternal tentu saja masih banyak karena salah satunya stigma di Jawa Barat ataupun di Bandung ini masih melekat kuat bagaimana penyandang disabilitas itu dipandang sebagai hasil dari sebuah dosa gitu ya. Kemudian juga penyandang disabilitas ini dianggap orang yang tidak mampu, dia hanya bisa dijadikan orang yang perlu dibantu, sehingga terkait kepada pemberdayaan, terkait kepada program-program pemerintah untuk memandirikan penyandang disabilitas ini jadi perjalanan yang cukup panjang untuk ditempuh. Harapan saya dalam pertemuan Women Convening ini adalah terbentuknya jejaring untuk bisa menjadi solusi dari beberapa atau berbagai tindak kekerasan yang kami temukan di Provinsi Jawa Barat agar mereduksi ataupun kita sebagai penyandang disabilitas itu dapat memperjuangkan keadilan dalam hal kesetaraan hukum, kemudian keadilan untuk korban dan juga mudah-mudahan bisa
mengurangi terjadinya kekerasan penyandang disabilitas, baik itu untuk perempuan maupun untuk anak perempuan dengan disabilitas. Jadi harapan saya selain ada jejaring, kemudian kita punya tim kerja begitu, yang ini lintasnya lintas provinsi di tingkat nasional ataupun bisa representatif Indonesia, sehingga nanti kemudian kita bisa melihat pemetaan kekerasan yang terjadi kepada perempuan dengan disabilitas itu dan bisa mengadvokasikan ini di level yang lebih tinggi agar kemudian ada berbagai kebijakan maupun ada berbagai turunan-turunan aturan dan program yang itu sepenuhnya dapat melindungi perempuan dengan disabilitas dari kekerasan yang menunggunya setiap saat. Selamat siang, nama saya Listiawati atau Lilis, saya dari Kalyana Mitra. Kami sudah berdiri sejak tahun 1985 dan sejak tahun 85 itulah kami selalu bergerak dan juga melakukan kerja-kerja pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan juga advokasi untuk isu-isu penegakan kesetaraan gender di Indonesia. Salah satu yang kami lakukan adalah melakukan pendampingan langsung kepada korban, dan di mana ketika kita melakukan pendampingan korban, disitulah kami juga berinteraksi dan juga bertemu dengan teman-teman perempuan disabilitas yang menjadi korban kekerasan, dan kami berusaha untuk kemudian bagaimana melakukan pendampingan, mencoba juga memahami apa yang terjadi dengan spektrum yang luas dari isu disabilitas itu sendiri. Ya, harapan saya pribadi secara organisasi dari Kalyana Mitra yang selama ini kami mungkin juga belum banyak bergerak di isu disabilitas, harapannya di acara Women Convening ini kita kemudian terjadi betul-betul yang namanya integrasi, bagaimana kemudian mengintegrasikan isu interseksionalitas isu itu terjadi tidak hanya dalam tataran fisik, artinya kita bertemu terus kemudian melakukan aktivitas bersama, tetapi juga dalam tataran substansinya, berbicara tentang hak-hak perempuan disabilitas di dalamnya. Nama saya Leni Astiti, organisasi Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Bali. Pengalaman saya dalam menangani kasus wanita disabilitas Indonesia dalam yang menerima kekerasan, kita berusaha untuk mencari informasi pertama, setelah itu kita menanyakan langsung dari korban. Adapun yang kita lakukan adalah pendekatan secara kekeluargaan, karena dengan pendekatan secara kekeluargaan kita bisa lebih detail menanyakan apa sebab kita tidak bisa melihat dari satu sisi dari disabilitas itu sendiri atau wanita disabilitas itu sendiri. Sebab kekerasan terhadap wanita disabilitas yang saya tangani yang ada di Jembrana adalah kekerasan wanita disabilitas oleh suaminya sendiri adalah seorang disabilitas juga. Dari pendekatan secara kekeluargaan di sana saya mendapatkan beberapa bahwa walaupun dia memiliki suami disabilitas, tetapi secara sifat manusia, sifat egonya suami tetap tidak memperdulikan keadaan dari istrinya yang disabilitas. Dengan segala bentuk ungkapan emosi dia terhadap istrinya, itu yang membuat dia melakukan suatu kekerasan fisik kepada istrinya. Tantangannya adalah kurang terbukanya wanita disabilitas yang mendapatkan kekerasan rumah tangga ya. Karena itu dianggap sebagai aib untuk menceritakan keburukan dari rumah tangganya dia. Kedua, adanya ancaman secara fisik oleh suami jika itu diungkapkan ke orang dekat, misalkan kepada ibu atau kakak atau siapapun orang yang ada di sekitarnya. Dan ketiga, kadang kalau tidak ada laporan dari lembaga-lembaga tertentu tentang kekerasan rumah tangga, mereka tidak terdeteksi untuk mendapatkan perlindungan hukum. Harapan saya ke depannya yaitu membuka pola pikir dari wanita disabilitas jika mendapatkan perlakuan yang tidak sewajarnya dalam artian kekerasan fisik kepada wanita disabilitas. Harapannya saya itu bagaimana dia bisa untuk mencari keadilan dengan bercerita atau sharing tanpa menutupi yang dikatakan itu aib, tetapi mencari keadilan agar diperlakukan semanusiawi dari orang-orang yang ada di sekitarnya, ya tidak terkecuali dari suaminya yang mencintai dia dan bukan menyakiti dia dalam artian menyakiti secara fisik ataupun menyakiti secara kata-kata dalam artian dimaki atau ucapan yang tidak menyenangkan hati dari wanita disabilitas ini. Saya Nuning Suryati Ningsih, saya dari Yayasan Cikal. Selama ini Yayasan Cikal sudah melakukan pendampingan pada korban perempuan dan anak dengan disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual. Nah, ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan ketika mendampingi mereka adalah karena
kekhususan ragam disabilitas yang dimiliki oleh mereka, pendekatan-pendekatan yang harus diberikan itu harus tepat dan sesuai dengan kondisinya. Nah, selama ini yang terjadi karena belum semua orang atau belum semua aparat penegak hukum itu memiliki perspektif terhadap disabilitas, sehingga penanganannya ada berbagai tantangan yang harus dihadapi. Di dalam organisasi dan kebetulan di Yayasan Cikal itu memang dipimpin oleh perempuan dengan disabilitas. Tantangannya sebetulnya kita harus mampu untuk mengorganisir atau mengkoordinir berbagai staf dengan berbagai karakter, karena kebetulan di Yayasan Cikal itu sebagian besar stafnya adalah penyandang disabilitas dan mereka mempunyai karakter yang sangat berbeda, latar belakang dan sebagainya. Mungkin beda ya, karena beberapa teman-teman penyandang disabilitas itu dari latar belakang keluarganya itu mendapatkan fasilitas-fasilitas dari keluarganya, sehingga kadang-kadang fasilitas yang sudah diberikan oleh keluarganya itu dibawa di organisasi. Mereka kadang tidak stuck gitu ya, artinya memang ketika bekerja mereka itu ternyata tidak mudah untuk bisa menerima kondisi keterbatasan atau kondisi beban pekerjaan yang harus dihadapi, sehingga kadang-kadang teman-teman staf yang penyandang disabilitas itu kita memang harus banyak kesabaran dan memang harus banyak ngemong dengan mereka, karena memang itu tadi latar belakang dan fasilitasi yang diberikan keluarga itu menjadi sangat berpengaruh ketika mereka bekerja dalam suatu organisasi. Dengan adanya Women Convening itu merupakan salah satu strategi yang mana nantinya antara gerakan perempuan dan gerakan perempuan dengan disabilitas yang selama ini masih menjadi tantangan, kami berharap dengan Women Convening ini kita bisa bersama-sama dalam menangani atau menjalani berbagai persoalan di antara perempuan dengan disabilitas maupun perempuan pada umumnya. Saya Mike Ferawati, saat ini saya sebagai Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi. Pengalaman bersama-sama menangani kasus kekerasan berbasis gender yang dialami disabilitas itu merupakan sebuah pembelajaran yang sangat bermakna bagi Koalisi Perempuan Indonesia. Koalisi Perempuan Indonesia sebenarnya juga memiliki kelompok kepentingan perempuan disabilitas yang juga menjadi bagian yang kita perjuangkan hak-haknya. Kelompok disabilitas ini kelompok yang memiliki kerentanan berbeda dengan yang lainnya, sebab disabilitas sendiri belum menjadi sebuah mainstreaming di dalam upaya-upaya penanganan kekerasan dan pemulihan ketika mereka menjadi korban kekerasan berbasis gender, khususnya adalah kekerasan seksual seperti itu. Dan penting sekali untuk kita sama-sama memiliki pemahaman yang baik ya, pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana posisi-posisi kerentanan yang dialami oleh kelompok disabilitas terutama perempuan, karena mereka sendiri sudah menjadi kelompok yang tersembunyi dari publik, dan ini akan menjadi sebuah proses yang complicated ya ketika kita juga akan membantu menaikkan atau menangani kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh kelompok disabilitas. Oleh karena itu di dalam Women Convening ini harapannya kita bisa menemukan titik temu, titik-titik yang dapat menjelaskan interseksionalitas yang dialami oleh disabilitas dan yang juga bisa dikolaborasikan atau disinergikan dalam upaya-upaya perjuangan yang dilakukan oleh gerakan perempuan juga, terutama bagaimana memainstreaming isu disabilitas ini menjadi bagian dari isu gerakan perempuan secara lebih luas. Harapan saya di dalam Women Convening ini, saya juga berharap bisa merekomendasikan sebuah dokumen yang itu nanti mungkin tidak harus selesai sekarang, tetapi ini menjadi tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh kawan-kawan atau organisasi-organisasi yang concern terhadap isu disabilitas dan gerakan perempuan untuk bisa mempertemukan apa yang bisa kita lakukan, bagaimana kita bergerak bersama-sama sehingga isu-isu kekerasan berbasis gender yang diperjuangkan oleh kelompok perempuan juga merangkul kawan-kawan yang bergerak dalam isu disabilitas, sehingga
semuanya menjadi bagian yang tidak tertinggalkan di dalam memperjuangkan isu perempuan, karena perempuan disabilitas adalah isu perempuan juga. Saya Nini Rahayu dari Maju Perempuan Indonesia atau MPI, sebuah gerakan perempuan yang beranggotakan individu-individu yang memiliki concern untuk memajukan, melindungi, dan penguatan hak-hak perempuan. Visi ini dilatar belakangi berbagai bentuk kerentanan yang spesifik dialami perempuan, termasuk perempuan disabilitas. Oleh karena itu, melihat berbagai bentuk kekerasan dan jumlah kekerasan yang terus meningkat di berbagai konteks, maka MPI tidak berdiam diri, turut serta mengupayakan berbagai kebijakan yang sangat diperlukan untuk memastikan akses keadilan bagi perempuan korban. MPI sebagai perkumpulan terus terlibat di dalam upaya menghadirkan kebijakan-kebijakan termasuk undang-undang disabilitas, kemudian melakukan berbagai aktivitas terlibat dalam membangun mekanisme, misalnya bagaimana membangun infrastruktur yang diperlukan sebagai bagian dari hak kawan-kawan penyandang disabilitas, ya. Lalu ikut mempengaruhi bagaimana keterlibatan ya MPI yang representasinya ada yang menjadi anggota DPR, ranahnya pada kebijakan gitu ya, yang di eksekutif menyiapkan kebijakan-kebijakan teknis untuk memberikan dukungan, teman-teman media yang mainstreamkan isu disabilitas di ruang publik begitu ya, dan juga kelompok masyarakat sipil yang tergabung di Maju Perempuan Indonesia juga terlibat di dalam gerakan mendorong kesetaraan dalam keberagaman untuk kawan-kawan disabilitas. Ya, harapannya adalah karena urgensi untuk memberikan perhatian ya kepada kasus-kasus kekerasan seksual yang sampai hari ini begitu banyak dan dukungan yang masih sangat minim, maka kita semua mendorong ya agar pemerintah dan DPR mensegerakan pengesahan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, termasuk mengintegrasikan kebutuhan-kebutuhan spesifik yang diperlukan bagi pemulihan perempuan korban disabilitas dan juga rehabilitasi kepada pelaku, serta memberikan dukungan untuk keseimbangan tatanan masyarakat yang bukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual agar tidak terjadi keberulangan. Halo, nama saya Siti. Syaratnya seperti ini, saya seorang tuli. Organisasi yang saya ikuti adalah Gerkatin, Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, bagian kepemudaan. Ya, aku pengalaman sendiri pernah menjadi korban ya kekerasan, tapi saya tahu teman-teman tuli di Indonesia banyak menjadi korban, tapi tidak tahu caranya untuk mengungkapkan, sulit. Kenapa? Tidak ada akses. Aku mau cerita, tidak bisa. Itu cerita sama siapa? Aku nggak tahu, nggak bisa. Akses itu kurang, informasi kurang. Mau lapor kepada siapa? Ya, lapor kepada psikolog, lapor kepada Komnas HAM Perempuan, saya nggak bisa, saya bingung. Lapor kepada siapa? Ketika saya ketemu dengan komunitas tuli, bukan komunitas maksudnya tentang kekerasan seksual, saya baru merasa lega. Sebab perasaan sakit itu menjadi berkurang. Saya nggak khawatir sebab orang-orang tuli itu Indonesia sebenarnya banyak ya, korban itu semakin bertambah. Bagaimana caranya saya bisa mengedukasi untuk pencegahan
Ya, itu masih akses kurang ya. Ya, tanggung jawab sebenarnya tidak ada. Tanggung jawab kita supaya tidak ada penambahan korban. Aku berharap nantinya banyak edukasi sehingga orang-orang tuli itu dia semakin sadar bahwa kekerasan perempuan itu bisa dicegah dengan apa? Melindungi diri sendiri. Ya. Oke. Tantangan untuk perempuan disabilitas memimpin organisasi itu ada. Ya, akses itu tidak ada. Saya nggak bisa berdiri. Tuli datang, akses tidak ada, tapi saya gimana? Saya bengong, informasi tidak ada. Gimana? Dari mana? Itu sebabnya ketika saya berdiri harus ada JBI sebagai akses. Sebab saya sebagai tuli, saya perlu akses JBI. JBI itu penting, kalau nggak ada JBI saya nggak bisa. Tidak ada yang menjembatani informasi. Saya akan mengalami hambatan dalam untuk mengadvokasi orang dengar tuh informasi itu sulit saya terima karena tidak ada akses JBI. Atau kalau tidak ada akses JBI, mungkin ada kalimat atau kata-kata yang bisa saya akses sehingga saya bisa paham apa yang dimaksud itu dengan kata-kata atau JBI itu boleh, itu lebih baik. Ya, informasi yang kita yang ada itu penting. Kita harus setara antara orang dengar dan orang tuli. Ya, sudah, terima kasih.